Ada Shalom Tiberias. Shalom. Lebih semangat lagi Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita percaya bahwa ada sukacita pada pagi hari ini. Dan bersama-sama di hari ini kita mengucap syukur di mana kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita. Kita percaya sebagaimana kita ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau datang kembali di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur di pagi hari yang indah. Sebagaimana kami ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau kembali datang membawa ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya di hari pencurahan Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang sanggup melawat, mengubahkan setiap hati kami. Kami percaya pada pagi hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terikat Tuhan lepaskan, dan yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji yang akan melayani setiap kami melalui kabar baik kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Kami percaya setiap kata kalimat hamba penuh kuasa kemuliaan bagi setiap kami. Dan terlebih dahulu kami datang membawa ucapan syukur kami, memuliakan Tuhan melalui pujian sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita beri kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku,
di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sambil kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan, mengucap syukur buat segala anugerah, buat kasih kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Roh Kudus, penuhi hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang menjamah kami, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Oh. Mari yang percaya, kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, katakan, kami buka. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Pada pagi hari ini kami habiskan ibadah kami. Biar segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Tiberias saya percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai saudara. Berikan salam kiri kananmu. Katakan selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Ini Minggu Pentakosta saudara. Percayalah ada Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. One, two, three, go. Wow, wow. Kami bersyukur. Angkat persatukan setiap kami Tuhan sama-sama. Kita pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Sama-sama Tiberias katakan. Kita pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan Engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus, ada sukacita. Bila sukacitamu melimpah Tuhan pagi hari ini, kami rindukan kuasa-Mu. Kita yang bersyukur punya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia yang memberikan keselamatan saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dari setiap kita yang percaya. Haleluya. Kita mengucap syukur saudara, pagi hari ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nati Pariaji dengan tema firman Tuhan, yaitu mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Selamat menyaksikan. Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita. Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Ini penting saudara. Kekudusan itu bisa kita lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kekudusan itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kata kuasa di sini berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat Allah. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam bahasa Yunani itu ditulisnya martus yang berarti adalah martir. Martir adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya sendiri agar Kristus atau Yesus hidup dalam kehidupannya. Untuk menjadi martir, Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita. Menjadi saksi berarti kita menjadi penebus-penebus juga bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus bersaksi bagi dunia ini. Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sebatas bisa berbahasa roh saja saudara sekalian. Tetapi kita anak Allah yang menjadikan kita juga manusia yang punya sifat kudus untuk mampu melawan kuasa iblis. Dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus saudara. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan mari sama-sama saudara, kita akan terlebih dahulu mendengar yaitu suara gembala kita saudara. Saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Suara gembala dari Ibu Pendeta dan Nati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Dengan tema untuk minggu ini saudara, yaitu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Agar nama kami semua tercatat di sorga dan suatu hari kelak diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Ada 4 hal mengapa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Sebagai orang percaya, kita diberi hak yang istimewa, yaitu kita diberi kuasa yang mengesahkan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah yang membuat kita berseru memanggil Allah. Ya Aba, ya Bapa. Adalah Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 hingga 15. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat yang kudus. Dalam Efesus 3 ayat 16. Roh Kudus akan mengangkat kita menjadi manusia kudus. Kekudusan bisa kita lakukan dan dapat kita jangkau. Roh Kudus akan menguatkan hati kita dan juga memampukan kita untuk berkata tidak
kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan iblis. 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 6. Kita dapat dikalahkan iblis jika tidak ada Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kita melawan iblis atau roh jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Dalam Efesus 6 ayat 16 hingga 12. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayatnya keempat. Yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi terang bagi dunia ini. Kata saksi berarti kita menjadi martir. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan kepenuhan Kristus di dalam dirinya. Galatia 2 ayat 20. Bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka kuasa yang ada di dalam dirinya tidak akan bekerja. Kita harus mau menjadi saksi Tuhan dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala saudara, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat pesan Tuhan yang tersampaikan, yang begitu memberkati kita pada Minggu Pentakosta ini saudara. Mengucap syukur, saatnya sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari saudara boleh siapkan hati, kita rindu diubahkan oleh Roh Kudus pada minggu hari ini. Tundukkan kepala, mari saudara kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah, untuk kebaikan, untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami. Kembali kami datang Tuhan di hadapan-Mu dalam ibadah-Mu yang kudus di Gereja-Mu Tiberias Indonesia Tuhan. Dalam kesempurnaan kasih-Mu Tuhan, kami boleh bermegah dalam kasih-Mu yang sungguh dahsyat. Dalam bukti kasih-Mu kami boleh mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami yang telah Kau selamatkan. Kami rindu terus memuliakan Engkau ya Bapa. Dalam firman-Mu kami percaya Tuhan Yesus, ada kuasa, ada mujizat, ada perubahan yang kami pasti alami bersama dengan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami rela siap terima pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati siapapun kami yang mendengar firman Tuhan di tempat ini. Siapapun kami Tuhan Yesus, baik di tempat ini, bahkan yang tersambung setelah live streaming. Kami berdoa, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, ini hati kami Tuhan, siap Engkau ajar, Engkau bentuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau,
ku sembahkan kehidupanku untuk menyembahmu. Mari bersama-sama Tiberias, katakan ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan kehidupanku Tuhan Yesus, haleluya. Kehidupanku untuk menyembahmu. Ku sembahkan, oh, ku sembahkan. Katakan kehidupanku Tuhan, kehidupanku untuk menyembahmu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan. Biarlah kehidupan setiap kami Tuhan, kehidupanku untuk menyembahmu. Oh, ku sembahkan. Katakan ku sembah, ku sembahkan. Ini kehidupan setiap kami Tuhan, kehidupanku untuk menyembahmu. Mari sambil kita bangkit beri saudara gereja Tiberias, katakan ku sembah, ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan Yesus. Ku sembahkan kehidupanku Tuhan, kehidupanku untuk menyembah Sang Raja. Ku sembahkan, ku sembahkan kehidupanku Tuhan, kehidupanku untuk menyembahmu. Kehidupanku Tuhan, kehidupanku untuk menyembahmu. Kehidupanku untuk menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami beribadah kepadamu di minggu yang spesial ini, yaitu minggu Pentakosta, di mana kami merayakan bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kami. Dan hari ini kami mau mengingat bahwa bukan oleh kuat atau gagah, tapi kuasa Roh-Mu di dalam kami. Maka kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami mau bersatu dengan tubuh darah Yesus pagi ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom.
Tiberias Gading Nias, Tiberias live streaming di rumah kita masing-masing di mana kita berada. Dan hari ini, hari Minggu yang spesial, yaitu kita merayakan Pentakosta. Katakan kiri kanan saudara, katakan selamat hari Pentakosta. Yaitu Roh Kudus dicurahkan. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Dan sampai zaman sekarang ini pun saudara, kita masih berada di era Pentakosta, yaitu Roh Kudus bekerja. Dan sampai zaman ini pun saya percaya bahwa kisah para rasul masih terus berlangsung sampai sekarang. Kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi dan era Roh Kudus masih berlaku sampai sekarang ini. Yaitu kuasa dan mujizatnya dinyatakan di dalam setiap saudara dan saya. Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan kuasa terbesar di alam semesta ini adalah kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab katakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku. Bahkan ilmu pengetahuan pun sudah menemukan saudara bahwa materi itu dihasilkan dari energi. Materi dihasilkan dari apa? Energi. Dan saya mau katakan kepada saudara, energi terbesar adalah kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan waktu. Ya, karena kematian adalah kefanaan, dan kefanaan itu waktu, dan waktu bisa ditaklukkan. Waktu bisa dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dan kalau kefanaan dikalahkan, artinya kematian ditaklukkan dan kuasa kekekalan yang berlaku. Saudaraku yang terkasih, energi yang terbesar adalah kuasa Roh Kudus. Ilmu fisika sudah menemukan ya bahwa materi yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita indera, yang kita kecap, yang kita sentuh, seperti ini materi, saudara. Ya, materi itu sebetulnya berasal dari energi yang tidak kelihatan, yaitu dunia gelombang, dunia frekuensi. Yang saya percaya itu adalah dunia roh. Energi yang tidak kelihatan menciptakan materi. Materi tidak bisa menciptakan materi. Materi tidak bisa beranak jadi materi. Tapi roh, tapi energi bisa menciptakan materi. Jadi yang tidak kelihatan menciptakan yang kelihatan. Saudaraku yang terkasih, mungkin apa yang saudara doakan hari ini belum kelihatan. Tapi percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kita. Percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Dan medan energi dalam fisika ditemukan, medan kuantum. Itu adalah di mana materi-materi diciptakan. Materi apapun, mau padat, mau cair, atau gas, materi apapun itu diciptakan dari energi. Dan persamaan ini sudah ditemukan oleh ilmuwan yang paling terkenal, siapa lagi kalau bukan Albert Einstein. E sama dengan, ada beberapa yang gak bolos fisika waktu kuliah atau sekolah. Ya, E sama dengan mc kuadrat. Energi sama dengan materi atau massa dikali kuadrat dari kecepatan cahaya. Jadi energi sama dengan materi, materi sama dengan energi. Ya, energi bisa berubah bentuk jadi materi, materi bisa berubah bentuk juga jadi energi. Apa yang saudara doakan sekarang mungkin masih belum kelihatan. Tapi kalau saudara percaya itu akan kelihatan. Apa yang saudara doakan sekarang, percaya itu masih bentuk yang belum kelihatan. Masih dalam energi. Tapi kalau saudara percaya, saudara tetap beriman dan bersyukur bahwa itu sudah terjadi di dalam hidupmu. Lama-lama itu akan termanifestasi. Lama-lama itu akan kelihatan. Karena saudaraku yang terkasih, hari ini kita
merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan kita harus mengerti bahwa roh mengatasi materi. Roh lebih besar dari materi. Kesembuhanmu mungkin belum termanifestasi. Tapi kalau engkau percaya, energi akan jadi materi. Kalau engkau percaya, itu masih dalam bentuk energi. Tapi terus percaya, oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Terus hidup di dalam zona iman, zona di mana engkau melihat ada versi dirimu yang sudah disembuhkan. Versi dirimu yang sudah tidak sakit itu lagi, versi dirimu yang sudah tidak menderita kista itu atau miom itu atau tumor itu. Dan tumor kista tersebut ada di manusia yang lama. Manusia yang baru yang diperbaharui. Tidak ada penyakit. Kalau engkau percaya, maka materi akan termanifestasi. Dan energi akan berubah jadi materi. Ya, E sama dengan MC kuadrat. Energi bisa jadi materi atau jadi massa. Massa juga bisa jadi energi. Dan saya rasa persamaan Einstein ya bisa menjelaskan jawaban doa kita. Mungkin masih dalam bentuk energi, saudara. Tapi saudara harus percaya itu akan termateri. Persamaan Einstein juga bisa menjelaskan fenomena-fenomena spiritual. Misalnya seperti banyak orang yang tidak mengerti mengenai misalnya katakanlah santet. Ya. Santet itu energi jadi materi, materi jadi energi. Energi yang jahat, ya, energi yang negatif. Itu dikirim ke dalam seseorang. Ya, dan diubah jadi materi. Maka kadang-kadang ilmuwan bingung, ya. Kok tiba-tiba ada barang-barang di dalam tubuh? Ya, kok tiba-tiba ada paku, ada dan lain-lain, ya. Ada paku, ada barang apa yang bisa dikirim ke dalam tubuh. Itu energi jahat dikirim ke dalam diri seseorang dan diubah jadi materi, ya. Tetapi energi yang positif, yang dahsyat, yang paling penuh kuasa, energi Roh Kudus di dalam kita. Mengatasi segala energi yang negatif. Mengatasi segala energi yang jahat. Kalau ada Roh Kudus atas saudara, maka energi negatif dipatahkan, dihancurkan dalam hidup kita. Karena saudaraku yang terkasih, kuasa terbesar di dalam alam semesta ini adalah roh. Jadi jangan sekali-kali jadi materialistis. Jangan sekali-kali berpikir bahwa kalau saya belum lihat, saya belum percaya. Kalau engkau memiliki pandangan seperti itu, artinya engkau materialistis. Saya mau lihat dulu, baru itu ada bagi saya. Saya mau mengecap dulu, saya mau mengindra dulu, saya mau pegang dulu. Saya mau memiliki dulu, baru saya percaya itu punya saya, bahwa saya percaya Tuhan jawab doa saya. Jangan materialistis. Karena kalau engkau materialistis, materi gak bisa menciptakan materi. Tapi kalau saudara percaya dengan iman, energi bisa ciptakan materi. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita mau lihat dari ayatnya yang pertama dan seterusnya. Yaitu perikop berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa hari ini di hari raya pencurahan Roh Kudus, pencurahan Pentakosta, saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ada satu kepenuhan yang positif sekali yang manusia
harus memilikinya. Dan saya percaya manusia itu optimal kalau ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Optimal rohnya, jiwanya, emosinya, pikirannya, bahkan fisiknya juga. Itu akan terpengaruh, itu akan optimal. Dan ini adalah suatu kepenuhan yang positif, yang bikin ketagihan juga. Karena ketagihan yang terbaik, yang terindah adalah kalau saudara kepenuhan Roh Kudus. Dan ini ketagihan yang positif. Yang setuju katakan amin. Ini bikin ada peringatan juga dari saya. Ini bikin ketagihan juga saudara. Ya. Tapi ketagihannya ini baik. Saudara hidupnya akan positif jadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara akan berguna bagi orang lain. Saudara akan on. Itu on yang positif. Ya. Engkau akan menyala. Katakan kiri kananmu, katakan menyala abangku. Ada ibu ngomong sama ibu yang lain, menyala abangku. Gak apa-apa, ini cuma ungkapan saja, gak harus jadi abang-abang, gak harus ya. Jadi saudaraku ya, saya percaya menyala atau on yang baik itu bukan narkoba. Karena narkoba itu palsu saudara. Itu adalah menyala yang palsu, itu adalah on yang palsu, dan kita tahu itu bikin ketagihan ya. Dan kadang saudara kita mau cari kepenuhan, cari healing ya, dengan hal-hal yang lain yang sementara saja solusinya. Kalau saudara healing hanya dengan shopping, tamasya saja, cuci mata di mall, lalu belanja-belanja atau makan enak, pelarian seperti itu hanya sementara. Tapi solusi yang terbaik bagi manusia untuk hidup optimal adalah saudara menyala dengan Roh Kudus. Saudara on ya dengan Roh Kudus. Saudara terbakar ya, menyala dengan Roh Kudus. Itu kenapa Roh Kudus dibicarakan sebagai api. Dibicarakan sebagai lidah api. Coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-5. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, satu pasal ke belakang. Itu Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan api itu membakar habis manusia yang lama dan memberikan kepada saudara manusia yang baru. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya saudara supaya manusia lama itu mati. Supaya manusia lama itu tidak ada lagi. Dan apapun yang lama itu dibakar habis. Dan supaya di dalam diri saudara dan saya ada manusia baru yang penuh kemuliaan. Dan manusia baru yang penuh kemuliaan itu adalah versi diri saudara yang paling mulia, yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Dan selalu kita harus memilih antara dua mode ini, dua mode of being, yaitu mode kehidupan mana yang saudara pilih hari ini. Kita selalu memilih. Engkau mau manusia lama yang familiar bagi kita, karena manusia lama itu familiar bagi kita. Manusia lama yang stres, manusia lama yang gagal, manusia lama yang adalah korban dari keadaan, manusia lama yang pecundang, manusia lama yang selalu gagal, yang selalu galau. Tapi kita juga harus memilih mode berikutnya, yaitu manusia baru Kristus yang ada di dalam kita. Manusia baru yang penuh dengan kemenangan. Manusia baru yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Manusia baru yang berkelimpahan. Manusia baru yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Manusia baru yang tidak stres. Manusia baru yang bukan pecundang, bukan korban, tapi dia adalah pemenang di dalam Tuhan. Dan kadang saudara kita terlalu nyaman di sini, terlalu nyaman di manusia yang lama. Ya, kita nggak mau berpindah ke manusia yang baru.
Ya karena manusia yang lama, kita sudah membenarkan stres kita. Kita sudah membenarkan segala ketakutan dan segala kekhawatiran kita. Dan manusia yang lama ini membenarkan segala stres, kegagalan dan kekhawatirannya dengan menyalahkan orang lain. Makanya manusia yang lama itu suka gosip, suka menyalahkan orang lain, suka mencari kambing hitam. Dan kadang kalau kita pindah mode kehidupan, ya, seperti handphone kita punya airplane mode, punya apalagi normal mode atau silent mode. Kita pilih aja mode dari handphone kita mau apa. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita pilih mau pakai mode apa, ya, mode manusia lama atau manusia yang baru. Dan kadang ketika kita pilih manusia baru, kita ini siapa ini? Saya nggak kenal ini orang. Orang yang berkemenangan, orang yang tidak stres, orang yang tidak takut, orang yang percaya bahwa apapun yang dikerjakannya ini berhasil. Dan orang yang bukan adalah korban dari keadaan, yang gak akan menyalahkan orang lain. Saya gak kenal ini orang. Dan saya belum nyaman jadi orang yang seperti ini, saya gak nyaman. Akhirnya engkau takut berada di zona yang kau tidak ketahui ini. Lalu engkau balik lagi ke zona manusia yang lama. Karena manusia yang lama nyaman di situ. Engkau butuh dikasihani oleh orang lain karena engkau hanyalah korban dari keadaan. Engkau tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang ada dalam hidupmu. Tapi kalau saudara mau jadi manusia baru, engkau harus pikul salibmu. Yang setuju katakan amin. Pikul salib artinya engkau gak boleh nyalakan orang lain, gak boleh cari kambing hitam, gak boleh tuding jari. Engkau harus percaya bahwa Tuhan besertamu. Engkau harus percaya dan lepaskan segala kepahitan dan pengampunan. Dan kadang banyak orang yang balik lagi ke mode manusia yang lama. Tetapi Roh Kudus menguatkan kita, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi kuasa Roh Kudus di dalam kita. Kalau saudara berada di dalam mode manusia yang baru ini, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, segala sesuatu mungkin bagi mereka yang percaya. Karena kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, engkau dipenuhi oleh medan energi yang dahsyat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan di medan energi yang dahsyat yang luar biasa tersebut, apapun mungkin, apapun dapat terjadi. Karena seperti ketika awal penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu medan potensi. Itu adalah medan potensial yang belum teraktualisasi, yang belum terjadi. Lalu berfirmanlah Allah. Lalu energi jadi materi. Yang setuju katakan amin. Energi jadi materi, jadi penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, apapun yang kita percaya, hati-hati juga kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Karena saya mau katakan, saudaraku, apa yang kau katakan akan terjadi. Perkataanmu akan berbobot. Perkataanmu akan penuh kuasa. Dan itu yang kita cari dalam hidup ini, saudara. Manusia rindu kepenuhan. Karena ada kekosongan dalam hati. Betul atau betul? Kalau saudara kosong, kau akan kesepian. Kalau kau kosong, kau akan sendirian. Kalau kau kosong, kau merasa tidak ada arti di dalam hidup ini. Dan ingat, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengakhiri nyawanya sendiri, alias bisa bunuh diri. Dan seharusnya itu jadi misteri. Ya, karena binatang, setragis-tragisnya kehidupan binatang. Coba saudara bayangkan kalau seekor zebra bisa mikir, katakanlah zebra, apa arti hidup ini ya? Kenapa gue dilahirkan ya? Apa gunanya gue dilahirkan? Gue lahir dan akhirnya besar, gue bisa lari, tapi ujung-ujungnya gue dimakan singa juga. Ngapain ya gue hidup seperti ini? Kayaknya gak ada gunanya. Akhirnya zebra cari pohon terdekat, ya, gantung diri. Kira-kira bisa begitu nggak zebra? Enggak. Dia terima kehidupannya, dia damai ya dengan kehidupannya. Tapi manusia bisa bermusuhan dengan realita, dengan kehidupan. Betul atau tidak, saudara? Manusia bisa bertanya, apa gunanya saya hidup? Apa artinya hidup ini? Lalu merasa hidup ini tidak berarti. Lalu ada kekosongan. Dan hari ini saya mau ingatkan bahwa kekosongan tersebut hanya dapat diisi oleh Roh Kudus di dalam kita.
Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, saya katakan, dia optimal, dia kinerjanya puncak. Orang yang penuh. Dan para atlet mengerti hal ini. Ya, para atlet itu biasanya ada coachnya, ada pelatihnya, ada motivatornya. Yang melatih para atlet ini ketika bertanding, mereka harus dalam kondisi puncak. Mereka harus dalam istilahnya peak state, status puncak. Mereka harus on, ya, mereka harus menyala. Karena kalau mereka nggak menyala, mereka nggak on, mereka jadi ragu-ragu, jadi takut-takut, jadi malu-malu, jadi grogi, jadi pelin-pelan, dan lupa apa yang harus dilakukan, dan gak siap bertanding. Tapi ketika mereka menyala, mereka on, maka semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, mereka pikirannya jernih, dan mereka siap dalam segala keadaan, mereka siap dalam segala skenario. Mereka semangat, mereka penuh dengan energi, dan on yang terbaik dalam hidup ini, yang positif, saudara. Ya, menyala yang terbaik dalam hidup ini adalah ketika saudara menyala oleh Roh Kudus. Dan menyala Roh Kudus ini nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dibeli dengan apapun, saudara, nggak bisa digantikan oleh apapun, nggak bisa digantikan oleh shopping, nggak bisa digantikan oleh tamasya kemanapun, nggak bisa digantikan oleh zat-zat apapun, ya, apalagi adik-adik muda, anak-anak muda, ya, hati-hati narkoba. Ya, narkoba itu on yang palsu. Ya, mungkin kau menyala sebentar, mungkin kau on sebentar, tapi ketika zat-zat kimia itu efeknya sudah hilang, you mau apa? Karena hidup you akan hancur. Karena itu adalah efek kimia yang sementara. Tapi efek jangka panjangnya akan merusak otak kita, pikiran kita, belum lagi akan merusak organ-organ di dalam tubuh kita. Ada beberapa orang yang lari, yang mungkin ke alkohol. Ketika engkau teguk alkohol tersebut, itu hanya menyala sementara, engkau hanya on sementara. Tetapi on karena narkoba, karena alkohol akan membuat dirimu gak berguna bagi orang lain. Betul atau tidak? Itu engkau akan negatif. Dan kau akan egois sekali. Kau hanya mikir diri sendiri. Kau akan korbankan orang lain demi konsumsi narkoba berikutnya. Atau demi beli alkohol yang berikutnya. Dan kau akan menghancurkan hidupmu, juga akan hancurkan, merugikan juga orang lain. Tetapi semua itu adalah bukti, saudara, bahwa ada kekosongan dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan ilmuwan Pascal yang mengatakan hal tersebut. Ya, ilmuwan Pascal berkata bahwa ada kekosongan dalam hati manusia yang saudara tidak bisa isi dengan makanan enak, mobil mewah, rumah bagus, gak bisa mengisinya. Hanya Roh Tuhan yang bisa mengisinya. Dan saudaraku yang terkasih, kalau Roh Allah ada padamu, materi apapun yang saudara minta Tuhan akan berikan kepadamu. Karena ingat, energi mengatasi materi. Ya, roh itu mengatasi materi. Jadi sekali lagi, materi gak bisa mengisi kekosongan hidup kita, saudara. Tapi Roh Allah bisa mengisinya. Dan jangan khawatir mengenai materi. Karena roh bisa menciptakan materi. Yang setuju katakan amin. Roh akan menghasilkan materi. Jadi kejar kepenuhan ini. Kejar Yesus. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kejar Yesus. Karena Roh Kudus tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Tapi Roh Kudus akan memuliakan siapa? Siapa? Yesus. Ya, dia akan meninggikan aku, Yesus katakan. Ia akan mengingatkan kepadamu apa yang kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus hanya meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan kalau kita kejar Yesus, maka kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dan kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupmu akan optimal. Roh, jiwa, dan tubuhmu akan optimal. Karena kepenuhan itu yang paling nikmat dalam hidup ini, yang paling membahagiakan dalam hidup ini, kalau jiwamu penuh oleh Roh Kudus. Kau dipenuhi oleh kebahagiaan, dan saya percaya klimaks yang paling indah adalah kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Dan hidupmu berarti, hidupmu akan bermakna, dan kau berdamai dengan hidup ini, kau mengasihi hidup ini. Karena engkau melihat bahwa hidup ini indah kalau engkau penuh dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kau berdamai dengan hidup ini. Engkau berdamai dengan keberadaanmu, dengan segala kekurangannya. Dengan segala kekurangannya, engkau terima, kau berdamai, kau menganggap semuanya itu indah. Kau tidak menyesal, ya, engkau ada di dunia ini dan Tuhan menciptakan engkau. Engkau tidak menyesal. Tapi kalau hatimu kosong, maka engkau bisa pahit dan engkau bisa berseteru dengan realita. Itu kenapa manusia bisa bunuh diri, karena dia benci realita. Betul atau betul? Dia bisa mengakhirinya. Ngapain saya berurusan dengan kehidupan ini lagi? Udah, gue akhiri saja. Ya, karena dia tidak berdamai dengan Allah. Dia tidak berdamai dengan keadaan, dengan realita. Kalau saudara penuh oleh Roh Kudus, saya percaya itu adalah ekstasi yang terindah. Itu adalah sukacita yang terindah. Ya, itu adalah kenikmatan yang tertinggi, yang mentok, yang pol. Ya, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan kau berdamai dengan hidup ini. Kau berdamai dengan dunia ini. Dan hatimu penuh. Hari ini saya berdoa, biarlah saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau kita penuh, baru engkau bisa melayani orang lain. Betul atau tidak? Kalau kau penuh, kau berkati orang lain. Karena kau sudah penuh, meluber. Dan kau bagikan kepada orang lain. Tapi kalau kosong, minta diisi. Kalau kosong kau akan menuntut. Ya, menuntut dari orang lain, menuntut dari Tuhan. Ya, kau akan komplain, menggerutu, menuntut, minta diisi. Tapi kalau kau penuh, kau akan berbagi dengan orang lain. Kau tidak akan minta diisi, justru kau akan mau berbagi. Kau akan mengisi orang lain. Dan satu ayat lagi sebelum kita tutup, kita lihat firman Tuhan, 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan apa? Kepenuhan. Katakan bersama saya, kepenuhan. Bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Dan berubah menjadi manusia yang lain. Katakan sama kiri kananmu, kamu mau jadi manusia yang lain? Tanya. Atau sudah puas dengan yang versi sekarang? Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, engkau bukan yang dulu lagi. Engkau adalah manusia yang berbeda. Manusia yang lain. Dan manusia yang lain ini saya katakan penuh kuasa dan penuh mujizat. Manusia yang lain ini yang akan membawa dan menarik berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan ubah diri saudara terlebih dahulu. Baru dia kasih materi tersebut. Ya. Katakanlah saudara, Tuhan saya berdoa, saya imani. Ya. Saya doa, saya imani. Katakanlah gaji saya naik. Tuhan saya berdoa, saya imani, saya punya mobil baru, katakanlah. Lalu tiba-tiba saudara punya mobil baru, Tuhan kasih, puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan kasih mobil ini kepada saya. Tapi sebetulnya yang Tuhan lakukan bukan Tuhan kasih mobil itu langsung saudara, tapi Tuhan ubah diri saudara terlebih dahulu. Saudara jadi manusia yang berbeda. Dan manusia yang berbeda itu
yang menarik mobil tersebut dan materi apapun. Karena kalau saudara masih manusia yang lama, engkau tidak bisa menampung berkat Tuhan apapun dan tidak bisa menarik berkat Tuhan apapun. Karena manusia yang baru ini cocok dengan jawaban doa saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi manusia yang lama itu, ya katakanlah kau berpikir mustahil, gak mungkin saya bisa punya kehidupan yang seperti itu. Mustahil saya bisa dapat semua jawaban doa saya tersebut. Dan memang betul mustahil, memang betul. Engkau harus jadi manusia yang berbeda baru dapat. Tapi kalau engkau jadi manusia yang berbeda, gak ada yang mustahil bagimu. Kalau engkau jadi manusia yang berbeda, semuanya akan mungkin. Kau diubahkan Tuhan terlebih dahulu. Maka kita lihat sekali lagi ya 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 ini mengatakan engkau akan berubah menjadi manusia yang lain. Nah sekarang lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sebagai penutup kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Kalau engkau sudah kepenuhan, kalau engkau sudah penuh, gak usah ragu-ragu, gak usah tunggu-tunggu, gak usah pelin-pelan. Lakukan saja apa yang perlu engkau lakukan. Semuanya akan diberkati, semuanya akan berhasil. Sebab tangan Tuhan menyertai engkau. Ya seperti yang saya katakan, para atlet mengerti ini. Ketika mereka dalam kondisi puncak, mereka mereka jernih pikirannya. Ya mereka semangat, mereka siap tempur. Dan para atlet mengerti hal ini, itu kenapa? Kadang-kadang mereka curang. Ya mereka curang, kalau nggak dalam kondisi puncak mereka ngapain? Pakai doping, betul atau tidak? Dan itu curang, itu nggak boleh. Mereka pakai apa? Pakai doping atau pakai yang lainnya, karena mereka harus on dulu. Ya, tapi saudara nggak perlu doping. Kita punya Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus akan terus membuat kita on dan membuat kita menyala. Yang setuju katakan amin. Katakan lagi kiri kananmu, menyala abangku. Jadi saudara yang terkasih, kalau engkau sudah penuh, kau dalam peak state, apapun yang kau lakukan mengalir begitu saja. Kau sudah semangat, yang kau tahu apa yang kau lakukan dan apa yang kau kerjakan akan diberkati, berhasil. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, ku masuk dalam ruang Maha Kudus. Karena Roh Kudus datang untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan di ruang Maha Kudus kita dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, 'Ku sembahmu, 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 'ku semb
namamu kudus, sebab namamu kudus, 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 sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kudus, 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 Tuhan, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Kami memuliakan Engkau, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami Roh Kudus, penuh, 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 dalam nama Yesus, penuh, penuh, angkat tanganmu dan sembah Tuhan, penuhi setiap hati, penuhi setiap pikiran, penuhi setiap emosi, penuhi setiap perasaan kami, penuhi setiap lubuk hati kami, penuhi setiap sudut hati kami ya Tuhan. Penuh, penuh, penuh. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Penuhi kami Yesus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab namamu sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, ku kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk sambut kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama tubuhmu dan darah tercurah lagi. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi
bersyukur Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib, di mana hari ini kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Dan kami percaya dalam perjamuan kudus ini ada kuasa yang tiada taranya. Sebab tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Dan kami percaya hari ini kami benar-benar disembuhkan, kami benar-benar diberkati, kami benar-benar dipulihkan. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, antibodi, imunitas, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Bersama-sama saudara yang terkasih, kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang mengurapi kami hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu. Kami percaya kalau Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Apapun yang kami doakan, Engkau dengar dan Engkau jawab. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Gembala Sidang, Pendeta Daniati Paryaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat, dan hikmat memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Dan semua hamba Tuhan yang ada di Tiberias, Tuhan pagari, Tuhan urapi, Tuhan berkati, terutama yang melayani tempat ini. Kami serahkan Bro Sony dan Bro Ferdi, dan juga tim singer, juga Bro Tono dan tim imam pemusik, juga adik-adik choir, Tuhan berkati urapi. Kami serahkan Asher Kolektan dan Greeters, urapi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, dan anak-anak kami di sekolah minggu, Tuhan berkati urapi, dan juga bahkan bagian event, bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Dan pada akhirnya Tuhan, di hari Pentakosta yang berbahagia ini, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashemecha Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku
janji-janji-Mu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Oh, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu,